Yap. Oke, sok. Assalamualaikum Pak Thohir. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Waalaikumsalam, Pak Iip. Pak Iip, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Thohir, bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, alhamdulillah. Sejauh ini kebetulan cuaca cerah juga ya. Apa namanya? Sesuai dengan kondisi saat ini, baik-baik saja. Kayaknya Pak Iip sedang senang ya hari ini ya. Alhamdulillah Pak, saya tetap berupaya senang meskipun tugas-tugas sekolah sudah menanti tugas-tugas yang lain, tapi kita sebagai pendidik diharuskan untuk senang menutupi kelelahan kita. Mungkin seperti itu Pak. Iya Pak Iip, bagus sekali Pak Iip ya. Ternyata tiap hari walaupun tugas banyak, tetapi tetap senang, tetap semangat Pak Iip ya. Ya. Nah Pak Iip, dengar-dengar nih, Pak Iip mau ke kelas ya? Kalau boleh saya tahu Pak Iip itu ngajar di kelas apa ya? Saya itu mengajar di kelas 9 Pak dengan kelas 7 ya. Saya mengajar mapel PJOK Pak, seperti itu. Ya. Oh PJOK ya. Iya. Berarti PJOK sebetulnya ada gini Pak Iip ya. Kalau PJOK mungkin sebagian besar bagi anak-anak itu pelajaran yang paling menyenangkan ya. Betul Pak. Pada dasarnya anak senang ya tentang pembelajaran PJOK, itu merupakan harga mutlak dari mapel saya, karena saya sering menerapkan pembelajaran kan di luar kelas ya Pak ya. Yang mana pembelajaran di luar kelas itu khususnya di lapangan, berbagai karakter anak itu muncul Pak. Berbeda dengan pembelajaran di dalam ruangan, di dalam kelas gitu kan. Anak yang nakal pun tidak akan terketahui gitu kan. Tapi karakter sesungguhnya akan dilihat ketika anak-anak berada di lapangan. Nah, justru ini Pak yang menariknya. Disinilah ada sedikit bertentangan sebenarnya antara budaya positif ya, khususnya Iya disiplin iya. positif gitu kan, tentang mapel PJOK. Seperti itu sih Pak. Ya menurut pengalaman saya juga sebetulnya begitu Pak Ip ya, ketika saya masih sekolah emang pelajaran yang paling menyenangkan itu adalah PJOK karena bisa bebas. Itu intinya kan bebas bebas lari-lari ke sana kemari. Itu mungkin. Nah ini Pak Ip, kalau nggak salah Pak Ip ini akan melaksanakan supervisi ya. Betul Pak, rencananya memang bukan beberapa ya, mungkin di minggu depan ya Pak ya, saya pengen disupervisi oleh Bapak, yang mana supervisi ini saya pengen ada penguatan dan pemanaan tersendiri gitu kan. Saya memerlukan informasi-informasi, penguatan-penguatan khususnya dari Bapak lah, yang lebih sudah lama mungkin Bapak di dunia pendidikan seperti itu. Artinya dengan berbagai pengalaman itu nanti akan saya serap juga gitu kan apa potensi terbaik saya berdasarkan arahan-arahan yang akan Bapak berikan kepada saya, seperti itu Pak. Ya baik Pak Ip. Tapi sebelumnya mungkin saya juga ingin tahu Pak terkait pengalaman Pak Ip sendiri ya. Kira-kira Betul. Pak Ip nih sebelumnya sudah berapa kali melaksanakan supervisi? Oke lanjut. Ya, sebenarnya Pak, kalau berbicara masalah supervisi, tentunya kan udah sekian kalinya ya disesuaikan dengan masa bakti saya mengajar di sekolah. Tapi di 3 tahun terakhir ini, memang hampir setiap tahun kita dalam satu semester ya, pertama semester 1, semester 2 ada supervisi dari kepala sekolah. Seperti itu Pak. Nah Pak Ip baik ya, menarik sekali ya Pak Ip ya. Ternyata Pak Ip juga pernah ya melaksanakan supervisi ya. Betul Pak, Nah seperti itu. berarti pengalaman Pak Ip tentang supervisi ini cukup banyak juga ya. Nah kira-kira nih Pak Ip nih, menurut Bapak nih kira-kira tentang bagaimana sih supervisi itu menurut Bapak, menarik apa Kalau menurut enggak atau gitu, gambarannya saya, seperti apa gitu. oke Pak, terima kasih. Kalau misalkan pemanaan tentang supervisi, kalau dibilang menarik, tentunya menarik ya Pak ya. Bahkan lebih daripada itu, saya merasa tertantang. Bagaimana dalam supervisi itu kan kita dinilai oleh kepala sekolah khususnya, atau memang yang mewakilinya. Dalam hal ini adalah guru-guru yang lebih senior dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu. Akan tetapi menurut saya supervisi itu merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru untuk melihat bagaimana performa guru
di dalam kelas gitu kan, baik dalam penilaian praobservasinya mungkin atau penilaian penampilan mengajarnya pada saat di kelas atau di penilaian setelah pasca supervisi dan bagaimana rencana tindak lanjut ke depan. Mungkin itu konsep pemaknaan pengertian dari supervisi itu sendiri, Pak. Seperti itu. Nah, baik Pak Ip, ternyata apa berdasarkan pengalaman Pak Ip sudah tergambar dengan jelas untuk supervisi itu seperti apa, kemudian pihak yang terlibat juga sudah tahu untuk diri Pak Ip sendiri ya. Nah, nih Pak Ip mengajar di kelas 9 kan ya? Apa ini Betul, Pak. kelas 9 sama kelas 7 kan? Ya, tapi yang akan saya nanti ya pengen disupervisi oleh Bapak itu, saya pengennya di kelas 9, Pak. Karena di kelas 9 itu kan lebih apa ya? Lebih anak-anaknya kan udah mulai umur remaja gitu kan. Remaja yang perlu kiranya saya mendapatkan apa ya? Arahan-arahan lah dari Bapak nantinya seperti itu. Nah, kira-kira Pak Ip nih lebih tertentang mana sih kenapa antara kelas 7 dan kelas 9? Kenapa Pak Ip bisa milih kelas 9 ya? Oke, baik Pak. Kalau untuk kelas 7 kan transisi ya Pak. Transisi dari SD gitu kan, dari SD ke SMP. Tentunya masa kanak-kanaknya itu kan masih terbawa sebagian besar. Tapi kalau untuk kelas 9, bagaimana anak kelas 9 itu lebih banyak mengeksplor gitu kan, mengeksplor keinginannya, rasa ingin tahunya, apalagi di zaman sekarang ya Pak ya, pengaruh dari apa ya, media sosial, yang kekhawatirannya saya itu ke depannya anak-anak malah budaya yang sudah ditanamkan di sekolah agak sedikit terganggu. Nanti imbasnya lagi kekhawatirannya di pembelajaran saya, seperti itu Pak. Alasan saya mengapa memilih kelas 9. Baik, baik. Berarti segala sesuatunya sudah persiapkan ya. Nih, kalau boleh tahu Pak Ip, kira-kira kapan ya mau dilaksanakan supervisinya? Rencananya ya Pak ya, pengennya sih besok. Tapi kalau misalkan besok Bapak ada halangan, ya minggu depan juga gak apa-apa sih Pak, seperti itu. Tapi mudah-mudahan besok Bapak bisa gitu, seperti itu. Insya Allah Pak Ip, besok bisa lah. Besok bisa ya. Apa namanya? Saya langsung ke sana. Oke. Ya, mungkin Pak Ip besok ya kita bisa langsung ketemu ya. Apa gimana? Iya. Oke, Boleh nah, Pak, besok aja lah jam 7.30 aja lah. iya, iya. Kita mulai ya Pak ya. Emang jadwalnya jam pertama ya Pak Ip ya? Ya, jika Bapak tidak keberatan, mau jam pertama atau nanti jam setelah saya mengajar di kelas, kan ada satu kelas lagi nih Pak, Iya, iya. gitu. Jam 9, setengah 10-an lah bisa gitu. Mau, Oke, siap baik. Saya kebetulan untuk hari besok sih bebas-bebas aja sih ya. Mau jam berapa juga bisa. iya. Nah, kira-kira nih Pak Ip nih ya, sebelum kita melaksanakan supervisi ini ada beberapa hal yang perlu saya ketahui juga ya. Ingin tahu juga sebetulnya. Nah, kira-kira nih tujuan pembelajaran besok itu pada kegiatan supervisi apa ya Pak Ip ya? Tujuannya Pak sederhana sekali dalam permainan sepak bola ya. Bagaimana anak-anak itu mempraktikkan variasi permainan dan strategi dalam permainan sepak bola. Seperti itu Pak, untuk anak kelas 9. Berarti materinya permainan ya? Iya. Oke. Nah, terus kira-kira nih strategi apa nih yang akan digunakan dalam pelaksanaannya besok? Baik Pak, untuk strateginya ya, strategi pembelajarannya ini sangat sederhana Pak. Saya akan menerapkan model discovery learning ya. Nanti ada beberapa tahapan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada anak, yang mana memang ada titik fokusnya nih Pak ya. Titik fokusnya saya pengen di pembelajaran saya itu budaya positif di pembelajaran saya itu dipahami benar oleh anak-anak. Seperti itu Pak. Jadi mungkin yang ingin apa namanya, yang ingin Bapak kembangkan itu di budaya Budaya positifnya ya, positif. budaya positifnya. Oke. Oke, berarti insya Allah mungkin nanti saya akan membantu juga untuk apa, untuk fokus ke sana untuk mengembangkan budaya positif tersebut ya Pak ya. Ya. Oke, kemudian nah kira-kira nih apa sih harapan Bapak setelah misalnya ketika pelaksanaan supervisi tersebut?
Saya berharap Pak, anak-anak tahu gitu kan dari pembelajaran PJOK itu anak terbudaya dengan nilai-nilai kedisiplinan, khususnya disiplin positif. Bagaimana anak datang tepat waktu gitu kan, bagaimana anak menghargai dirinya, terutama dalam pembelajaran saya seperti anak-anak memakai seragam olahraga. Nah ini kan permasalahannya gitu kan, kenapa saya ingin di coach sama Bapak gitu kan. Terkadang Pak, anak-anak itu ketika pembelajaran olahraga datang terlambat, sengaja gitu kan, dilambat-lambatkan, padahal sudah jamnya olahraga. Yang kedua dari pakaian juga kadang ada yang masih ada satu atau dua orang anak yang lupa membawa. Nah, artinya keresahan saya itu dalam membudayakan secara positif kepada anak, ketika anak tidak membawa seragam olahraga, berarti dia tidak ada persiapan di rumah gitu kan. Kalaupun lupa oke, tapi kalau misalkan lupanya itu terjadi lagi di pertemuan selanjutnya, artinya dia kurang mempersiapkan diri gitu kan. Kalau dulu ya alhamdulillah ketika saya masa SMA, jangankan dibawa si kaos olahraga itu, saya setrika terlebih dahulu karena untuk menghindari dan mencegah ada bakteri-bakteri ya Pak, hasil jemuran. Kalau disetrika kan selain daripada rapi, bersih juga, wangi dan lain sebagainya. Jadi saya pengen pembelajaran olahraga itu menjadi kualitas tersendiri gitu. Tidak asal-asalan. Tentunya saya pengen ada apa ya, arahan-arahan juga dari Bapak melalui berbagai pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak berikan. Olahraga itu jadi dijadikan passion, jadi kualitas diri sendiri. Seperti itu Pak. Baik Pak, kayaknya penilaian-penilaian tentang apa namanya, tentang fokus pada budaya positif ini sudah Bapak nilai dengan baik. Itu mana kurangnya, mana lebihnya, itu mungkin nanti yang akan dibantu dikembangkan itu Pak ya. Betul. Oke, baik. Untuk persiapan sendiri untuk besok itu bagaimana Pak? Persiapan Bapak? Baik Pak, pertama yang akan saya siapkan, yang jelas di tahap perencanaan RTP ya Pak ya, RTP, LKPD, kemudian saya juga sedikit sudah membuat Pak keyakinan kelas bersama anak, yang harapannya ada keyakinan kelas itu menjadikan budaya positif tersendiri. Akan tetapi kan permasalahannya di sini konsistensi anak ya Pak ya. Kadang anak-anak tersebut tahu tentang disiplin positif itu karena ada hukuman ya, ada hukuman gitu. Itu saya merubah mindset bahwa saya sebagai guru menanamkan disiplin positif itu memang tertanam di hati sanubarinya. Meskipun di pembelajaran olahraga nanti saya akan lampirkan Pak keyakinan kelas yang sudah saya buat, mohon dikoreksi juga ya Pak ya keyakinan kelasnya di Mapel PJOK. Memang anak terlambat itu ada semacam punishment, tapi punishment di sini adalah konsekuensi yang berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dibuat berdasarkan sepakatan bersama. Sebagai salah satu contohnya, anak terlambat 1 menit, dia akan mendapatkan reward, bukan punishment sih saya menyebutnya reward. Rewardnya apa? Dia harus berlari misalkan 1 keliling lapangan dalam 1 menit. Kalau misalkan 2 menit ya tinggal dikalikan. Mungkin itu kesepakatan yang berdampak positif juga ya Pak ya kepada anak, disesuaikan untuk meningkatkan kebugaran dengan catatan anak tersebut tidak memiliki riwayat kesehatan yang jelek, dalam artian kalau ada anak yang punya penyakit asma, KP ataupun kurang fit, saya tidak menerapkan sistem itu. Seperti itu Pak. Wah, menarik sekali ya Pak. Kayaknya ini saya juga sudah tidak sabar nih ingin melihat langsung pembelajaran seperti apa yang akan dilaksanakan PI besok. Kayaknya Baik Pak. mungkin antusias murid juga akan lebih apa? Lebih meningkat mungkin ya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan sama Pak besok ya. Itu. Ya, harapannya seperti itu Pak, tapi mohon juga arahannya dari Bapak biar yang saya kejar itu kualitas ya Pak ya, terutama dalam menerapkan di budaya positif itu sendiri. Ya baik Pak, kalau begitu kebetulan untuk hari ini saya masih ada sedikit kegiatan, jadi kita besok langsung ketemu ya di lapangan ya, karena Baik sudah Pak. masuk kelas kan ya. Ya, baik Pak. Terima kasih juga ya atas ketersediaan Bapak. Saya tunggu besok di lapangan. Saya persiapkan sedemikian rupa. Semoga tidak ada kendala apapun. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik Pak Ip, sampai jumpa besok ya. Assalamualaikum. Dari Bapak dulu ya. Ya, oke.
Aduh, lanjut Pak Ip ya. Ya. Duh, ternyata Pak Ip menarik sekali ya belajar di lapangan. Selain panas, kalau menurut saya panas sih, tadi kebetulan cuacanya bagus juga belajar di lapangan. Nih gimana nih perasaan Pak Ip nih setelah belajar tadi, capek ya pasti ya? Alhamdulillah Pak, capek juga iya karena di lapangan, tapi itu bagian dari profesi ya Pak ya. Yang jelas saya merasa apa ya, merasa terhormat juga bisa didampingi oleh Bapak, apalagi di lapangan di pagi hari gitu kan. Ya begitulah Pak, potret di lapangan dengan di kelas tentunya berbeda ya Pak ya. Yang mana, aduh kalau di kelas kalau memang guru kita, kalau saya tidak sabar, karakteristik anak kan terlihat ya Pak ya. Tadi yang lari-lari ke sana kemari dan lain sebagainya. Apalagi ini kan dalam permainan sepak bola, gitu seperti itu Pak. Betul betul betul. Eh, saya lihat sih kalau itu antusias anak sangat tinggi ya dalam mengikuti pembelajaran tadi ya. Nah, kira-kira nih menurut Pak Ip nih pada saat proses pembelajaran tadi yang sudah berjalan baik itu apa sih Pak Ip? Oke, baik Pak. Ini menurut pendapat saya ya Pak ya. Pertama, yang sudah berjalan baik, kalau menurut saya, pertama di kegiatan pendahuluan saya sudah menerapkan persepsi dan orientasi di mana saya menyapa anak-anak, menyiapkan anak dengan secara psikologis ya Pak ya. Ada yel-yel juga tadi berbau konten-konten olahraga. Kemudian saya mengaitkan manfaat dari mempelajari permainan sepak bola ini ketika anak-anak di masyarakat seperti apa. Setidaknya anak-anak mengenal ya Pak ya bagaimana event-event di masyarakat kan sangat populer kalau di olahraga ya seperti event 17-an dan lain sebagainya. Itu saya jelaskan dan saya juga memang tadi sudah menyampaikan tujuan ya Pak ya bagaimana anak mampu mempraktikkan variasi permainan sepak bola. Cuman tadi juga kan kalau untuk di perempuan kan seperti itu Pak potretnya. Kadang pada saat menendang juga bolanya ada yang tidak kena, tapi anak-anak happy gitu. Ya perlu saya sampaikan juga bahwa PJOK di pendidikan itu kan bukan target prestasi apa ya, tapi bagaimana meningkatkan kebugaran jasmani melalui permainan sepak bola. Kalau menurut saya ya kita sudah tercapai ya Pak ya, bagaimana anak-anak aktif dalam permainan sepak bola di mata pelajaran saya. Meskipun ada satu anak tadi tidak menendang bola tidak kena pas ke bola, tapi anak-anak happy gitu kan seperti itu. Ya, artinya ada kebahagiaan di sana. Untuk kegiatan intinya juga sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya dengan Bapak. Alhamdulillah saya sudah menerapkan pembelajaran dengan model discovery learning gitu kan dengan beberapa pendekatan berdasarkan sintak-sintaknya juga. Ya kalau misalkan lebih dan kurangnya ya perlu kiranya kan nanti ada penilaian dari Bapak, tapi saya juga mengoptimalkan. Nah, kalau untuk di kegiatan penutup menurut saya sudah menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran ini, saya sudah menyampaikan kemajuan belajarnya, saya sudah memberikan anak untuk merefleksikan pembelajaran dari awal sampai akhir. Saya juga memberikan materi pengayaan kepada anak yang sudah nilainya di atas KKM, karena selama pembelajaran tadi permainan dan variasi-variasi tidak lepas dari penilaian saya ya Pak, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan saya juga memberikan program remedi Pak pada anak-anak yang memang menurut pandangan dan penilaian saya itu dirasa kurang. Saya sudah menyampaikan tugas-tugasnya, dan terakhir di kegiatan penutup saya menyampaikan apa ya Pak ya materi yang akan dipelajari selanjutnya. Itu Pak kalau menurut saya, tapi mohon masukannya juga dari Bapak seperti itu. Baik Pak, menarik sekali ya, luar biasa Pak Ip, hebat sudah bisa membuat pembelajaran di lapangan itu sangat menarik, minat anaknya juga itu lebih meningkat dalam pembelajaran olahraga itu. Nah, di sini Pak Ip, kira-kira masih ada yang perlu ditingkatkan nggak dari pembelajaran tadi? Khususnya mungkin fokus yang di budaya positifnya itu. Ya, kalau untuk peningkatan harus ya Pak ya, karena yang saya terapkan itu selain daripada memberikan pembelajaran yang nyaman gitu kan dengan anak untuk memenuhi kebutuhan anak, ya memang saya harus lebih peka ya Pak ya dalam menanamkan nilai-nilai budaya positif atau disiplin positif ya Pak ya, terutama kadang gitu kan tadi ketika pembelajaran gitu kan ada anak yang berani ingin Pak boleh minum nggak? Nah itu kan kalau menurut saya
nanti juga kan di akhir sebelum 10 menit sebelum waktu berakhir kan saya memberikan waktu untuk ganti pakaian gitu kan, dan bisa di apa ya dialokasikan anak-anak bisa minum lah. Kalau minum kan tinggal 1 gelas kan tidak memerlukan beberapa menit gitu kan, hanya beberapa detiknya. Memang disiplin positif dalam pembelajaran di sana, hal-hal seperti itu saya harus memang konsisten sih Pak, harus peka juga terhadap komitmen dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Termasuk tadi ada anak yang bukan telat ya Pak ya, tidak istilahnya karena memang mengerjakan tugas di yang belum mungkin PR-nya gitu. Jadi agak telat. Seperti itu sih Pak untuk perbaikan ke depan Pak saya. Ya, baik Pak, menarik sekali apa yang sudah Bapak lakukan, kemudian yang perlu diperbaikinya seperti apa itu sudah tergambar dengan jelas ya. Nah, kira-kira nih Bapak untuk kedepannya nih, kalau misalnya dihadapkan dengan materi yang berbeda nih, apakah metode yang Bapak terapkan itu bisa diterapkan juga atau misalnya tidak? Pada dasarnya kalau untuk metode ya seperti instruksi, ceramah dalam menjelaskan suatu teknik atau variasi atau keterampilan sebenarnya relevan juga ya Pak ya. Kaitan dengan model juga itu bisa diterapkan pembelajaran dengan mapel-mapel yang dengan materi-materi yang lain, baik itu di kelas ataupun di lapangan. Hanya saja mungkin konteksnya kalau di lapangan saya lebih ke actionnya ya Pak ya, ke action bagaimana mengatur anak di lapangan melalui pembelajaran PJOK seperti itu. Baik, baik. Menarik sekali pembelajaran yang sudah dilaksanakan sama Bapak ya di lapangan tadi dengan dengan situasi dan kondisi yang sedemikian rupa. Nah, di sini mungkin izinkan saya memberikan sebuah kesimpulan ya. Baik Pak. Jadi pada dasarnya PAIP itu pembelajaran yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan rencana, kemudian tujuannya juga sudah tercapai. Nah, kemudian ya area yang perlu dikembangkan itu di budaya positifnya itu sudah tercover dengan baik juga, sudah bisa ditingkatkan. Khususnya di sini mungkin bisa dilihat juga dari kompaknya murid menggunakan seragam, kemudian kedatangan juga walaupun ada salah satu mungkin yang agak terlambat ya, tetapi baik mengkondisikannya dengan baik. Itu mungkin Pak kesimpulannya mungkin dari kegiatan yang tadi yang pembelajaran yang Bapak lakukan luar biasa sekali Pak. Bapak hebat, sudah bisa melaksanakan prosesnya dengan lancar, dengan luas ya. Saya pun kayaknya iri deh Pak, jadi pingin berpindah jadi guru olahraga deh kayaknya. Itu mungkin Pak ya. Iya, baik Pak. Ya, terima kasih juga ya atas masukan, saran, dan penguatan-penguatan dari Bapak. Ya, ini menjadikan sebuah inspirasi juga dan motivasi saya untuk kedepannya. Dan terima kasih juga atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya, Pak. Seperti ya, itu. Ya Pak, sama-sama Pak. Semoga kedepannya mungkin peningkatan lebih meningkat lagi, walaupun sudah baik tetap tingkatkan Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Pak. Ya, sama-sama Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Thohir. Waalaikumsalam Bu. Ya, sudah selesai ya melaksanakan kegiatan supervisi akademiknya? Alhamdulillah Bu, ini sedikit menantang juga buat saya. Kenapa? Karena supervisinya ini di lapangan Bu, panas Bu kondisinya Bu. Di lapangan, oh iya. Di sekolah mana Pak tadi dilaksanakan supervisinya? Kebetulan tadi SMP 2 Ciranjang Bu. Oh, SMP 2 Ciranjang ya. Oke, seru. Bagaimana Pak? Seru sekali karena yang saya lihat itu, yang saya amati itu mata pelajaran yang paling disukai sama anak-anak, olahraga Bu. Baik, Bapak mohon maaf izinkan saya menggali beberapa informasi ya dari Bapak terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Bapak bisa menceritakan tentang perasaan Bapak saat melakukan supervisi di lapangan Pak? Bagaimana Pak? Perasaan saya jelas Bu sangat
Senang sekali. Kenapa saya senang? Karena saya melihat pembelajaran yang dilakukan sama Pak Ip itu hebat, Bu. Apa namanya? Luar biasa. Jadi tidak ada sama sekali tidak ada masalah yang berarti yang dihadapi sama Pak Ip, semuanya bisa dihandle dengan baik. Pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Apa materi yang diajarkan pun itu tersampaikan, walaupun misalnya ini sebetulnya untuk permainan sepak bola ini khususnya bagi yang perempuan itu sebetulnya kurang tertarik, tetapi Pak Ip di sini bisa membawakannya dengan baik sehingga perempuan juga merasa tertarik dengan permainan sepak bola ini, Bu. Wah, mantap sekali, luar biasa dan sepertinya beneran seru nih Pak Ya, kegiatan begitu kali ini. pastinya. Nah, baik Bapak, untuk selanjutnya dari proses pelaksanaan supervisi yang Bapak lakukan, bagaimana penilaian Bapak terhadap Pak Iip selaku salah satu guru yang disupervisi oleh Bapak selama proses pembelajaran, Pak? Kalau boleh saya nilai dari antara 1 sampai 10, Pak Ip itu udah 10, Bu. Tidak ada kurangnya sama Wah, sekali. Tidak luar ada kurangnya biasa. sama sekali. Iya betul, Bu, luar biasa. Saya pun sampai nggak bisa berkata-kata sebetulnya. Karena melihat pembelajaran Pak Ip, ya dengan waktu yang 2 jam itu tidak terasa, Bu. Oh, ternyata ini apa? Sebentar, kurang menurut saya itu waktu untuk belajar dengan Pak Ip itu. Karena antusiasme dari peserta didik sendiri, dari murid-murid sendiri itu sangat tinggi untuk mengikuti pelajaran permainan olahraga tersebut. Itu bisa terlihat dari kekompakan yang terlihat di lapangan. Itu satu, mungkin olahraga itu kan diwajibkan untuk menggunakan olahraga, itu tidak ada satupun yang tidak menggunakan pakaian olahraga, semuanya serempak menggunakan pakaian olahraga. Itu waktunya juga semua mengikuti sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sama Pak Ip. Luar biasa, Bu. Mantap sekali, seru ya Pak. Iya, Bu. Baik Bapak, terhadap penilaian yang Bapak berikan terhadap Pak Iip dari kacamata Bapak ya, dari kacamata penglihatan Bapak, Bapak sudah sangat maksimal, Pak Iip itu sudah berada di posisi 10, Iya, sudah betul. sempurna mungkin ya. Betul. Nah Bapak mungkin kalau boleh Bapak menyampaikan tentang area pengembangan yang ingin dikembangkan, yang ingin menjadi fokus perhatian pusat observasi Bapak gitu, pusat supervisi Bapak di kelas, apa Pak yang menjadi fokus pengembangannya dari Pak Ip ini? Ya, baik, Bu. Kebetulan di percakapan sebelum supervisi itu, pasca observasi itu, Pak Ip itu sudah memfokuskan ke disiplin positifnya. Itu alhamdulillah itu berjalan dengan baik, dan Pak Ip sendiri sudah bisa menggali, sebetulnya sudah bisa menggali disiplin positif dari murid-muridnya, itu termasuk menangani dari ada salah satu muridnya yang bermasalah tadi dan sudah ditangani dengan baik sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Itu kurang lebih seperti itu, Bu. Ya luar biasa sekali, Bu. Itu Oh fokus ke begitu sana ya. tuh ya emang mungkin Pak Ip merasa ingin meningkatkan saja sebetulnya. Yang selama ini memang sudah berjalan dengan baik di disiplin positifnya, tetapi dirasa harus ditingkatkan. Itu demi kualitas pembelajaran yang harus semakin meningkat. Itu mungkin. Baik, terima. Jadi memang sudah berjalan baik untuk penerapan disiplin positifnya ya Pak. Cuman Ya, mungkin masih perlu sedikit pengembangan disesuaikan dengan perkembangan zaman mungkin betul, ya Bu. Pak. Iya, betul, Bu. Betul. Seperti saat ini ya. Baik nih Pak, untuk akhir pembicaraan kita, bolehkah Bapak memberikan kesimpulan terhadap proses supervisi yang Bapak laksanakan terhadap Pak Iip, mulai dari praobservasi, pelaksanaan observasi, dan selanjutnya adalah pasca observasi. Mungkin Bapak bisa menyampaikan benang merahnya atau kesimpulan yang Bapak dapat atau yang bisa Bapak sampaikan. Silakan jika Bapak berkenan untuk disampaikan, Pak. Baik, Bu. Sebetulnya saya speechless, Bu, ya, kalau melihat pribadi Pak Ip sendiri. Saya alhamdulillah bisa dipertemukan dengan Pak Ip yang
seorang guru hebat itu dari mulai sebelum pas perencanaan, pas observasi itu Pak Ip sudah merencanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian pas pelaksanaan juga beliau itu disiplin juga dengan waktu, menerapkan disiplin juga sesuai dengan dengan fokus yang akan dikembangkan juga, itu masalah budaya positif. Ya Pak Ip memberikan contoh yang baik juga terhadap murid-muridnya. Ya pertama Pak Ip sebelum anak-anak datang, Pak Ip sudah berdiri di lapangan, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian di akhir juga memberikan tugas-tugasnya juga itu sudah sesuai dengan apa yang dituangkan dalam RPP-nya, kurang lebih seperti itu. Ya kalau menurut saya sih Pak Ip sendiri itu guru hebat, Bu. Luar biasa. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Bapak. Berarti Pak Ip sudah mencapai guru yang ideal mungkin ya Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah sekali ya. Ya, semoga dengan adanya beberapa kegiatan kita melakukan supervisi akademik seperti ini, Pak, bisa lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru selaku pelaku secara langsung yang bertemu secara langsung dengan peserta didik, yang nantinya bisa lebih meningkatkan lagi kualitas pendidikan di Indonesia, Pak. Seperti itu. Iya. Bapak, terima kasih atas waktunya. Bukannya tidak tenang ini ngobrol, sebenarnya sangat menarik sekali obrolan, tapi karena saya mungkin Bapak juga ada kegiatan lain, jadi untuk percakapan hari ini kita cukupkan dulu Bapak. Mungkin untuk di kegiatan selanjutnya kita akan melakukan proses percakapan seperti ini lagi Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.